warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Santosa dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup, serta sebagai unit pertumbuhan dan hereditas atau pembawa sifat keturunan. Terus juga ada komponen sel. Jadi sel itu dibangun oleh komponen yang terdiri atas senyawa anorganik berupa garam, mineral, dan ion-ion. Senyawa anorganik berupa karbohidrat, lemak, dan juga protein dan asam nukleat. Terus juga sel itu memiliki dua jenis, yaitu prokariotik dan juga eukariotik. Prokariotik itu sel tidak memiliki membran inti, dan eukariotik itu memiliki membran inti. Terus di sini adalah bagian-bagian sel. Yang pertama itu adalah sel tumbuhan. Yang ini sel hewan. Nah, itu perbedaan kedua sel. Sekarang kita akan membahas membran sel. Jadi membran sel itu adalah merupakan bagian terluar pada sel dan tersusun berlapis-lapis serta mengandung lipid dan protein. Terus juga ada nukleus atau disebut inti sel. Jadi nukleus ini memiliki membran ganda terdiri atas membran inti atau karioteka. Terus juga ada matriks atau cairan inti dan anak inti. Terus nukleus juga berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik berupa DNA. Nah, sekarang kita akan membahas sitoplasma. Jadi sitoplasma itu merupakan cairan kental yang mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Terus juga tersusun atas sitosol yang bersifat koloid atau sitoskeleton dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadi metabolisme sitosolik dan tempat menyimpan bahan kimia yang berguna bagi metabolisme sel. Itu juga organel-organel yang menyusun sitoplasma, yaitu pertama itu adalah mitokondria. Jadi mitokondria ini sebagai pembangkit energi sel. Terus strukturnya itu organel membran ganda yang terdiri atas membran luar dan membran dalam yang berlekuk dalam kristal. Terus juga berperan untuk respirasi seluler untuk menghasilkan energi berupa ATP. Yang kedua itu adalah retikulum endoplasma, itu bisa disebut RE. Jadi si RE ini adalah kantung pipih dan tabung yang berhubungan dengan membran inti. RE itu terbagi menjadi dua, ada RE kasar dan juga RE halus. Nah, RE kasar itu berfungsi untuk sintesis protein, dan RE halus ini berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Nah, sekarang ada badan Golgi. Jadi badan Golgi ini adalah organel yang tersusun atas tumpukan membran pipih. Terus juga berfungsi dalam proses sekresi dan juga menghasilkan lisosom membentuk dinding sel pada tumbuhan. Nah, di sini ada badan mikro. Jadi badan mikro itu adalah vesikel yang mengandung enzim katalase dan oksidase. Terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Nah, jadi fungsi si peroksisom itu adalah untuk merubah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Si fungsi glioksisom ini untuk metabolisme lemak, menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Nah, sekarang ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah organel seluler yang berperan penting dalam sintesis protein. Terus juga si ribosom ini tersusun atas protein dan RNA ribosoma. Terus juga berada bebas di sitoplasma atau melekat pada RE. Terus juga berfungsi untuk sintesis protein. Nah, terus juga ada vakuola. Jadi si vakuola itu adalah organel sel berupa rongga bermembran yang berisi cairan. Terus juga si vakuola ini organel bermembran yang berisi cairan vakuola. Terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, vakuolanya berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan itu vakuolanya berukuran besar. Terus juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa sukrosa dan garam mineral. Terus juga si vakuola ini tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme seperti getah pada batang tumbuhan karet. Nah, sekarang ada pestisida. Jadi pestisida adalah organel bermembran ganda dan hanya ditemukan di sel tumbuhan. Terdiri atas kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. Nah, jadi si kloroplast ini adalah pestisida yang menyimpan pigmen klorofil untuk fotosintesis. Itu juga ada kromoplas. Jadi si kromoplas ini adalah pestisida yang menyimpan pigmen kuning, jingga, dan merah seperti karoten atau beta-karotin. Itu juga ada leukoplast.
itu adalah pestisida yang tidak berwarna untuk menyimpan cadangan makanan seperti amil, protein, dan lemak. Dan untuk yang terakhir adalah sentriol. Jadi sentriol itu adalah sepasang badan berbentuk tabung atau silinder, bisa disebut juga sentrosom, berperan dalam proses pembelahan sel. Gitu teman-teman. Nah, jadi itulah seputar tentang sel yang sudah dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.